Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas info hangat, yaitu lagi-lagi Ruhut Sitompul yang menyampaikan menyebut Indonesia bakal hancur bila dipimpin Anies, gerakan radikal tumbuh subur. Ini sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id. Dan setelah sekian lagi-lagi menyampaikan hal-hal yang sifatnya black campaign ya. Karena kita ketahui dan secara fakta yang benar-benar membuat negara ini rusak hancur tentu saja bukan gerakan ataupun gerakan radikal ya, justru yang menjadi musuh bersama tentang yaitu korupsi itu tidak pernah disentuh. Yang ini ya yang seharusnya ataupun saat ini kita rasakan menjadikan kekayaan negara ini ya hanya dicoleng oleh segelintir orang dan menyebabkan kekayaan itu terhambat dengan korupsi ini. Itu yang seharusnya lebih banyak dikritik oleh Ruhut dan tidak melulu menyampaikan hal-hal yang sifatnya utopis tentang radikal yang tidak mempunyai efek sama sekali ya daripada musuh bersama yaitu korupsi. Sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id, langsung saja kita baca. Fajar.co.id, Jakarta, politikus PDIP Ruhut Sitompul secara lugas menyebut Indonesia akan hancur jika dipimpin Anies Baswedan. Kader PDIP ini mengunggah sebuah poster di akun Twitternya. Poster didominasi warna hitam merah itu menampakkan Anies Baswedan mengenakan pakaian dinas. Ia juga dipupukkan dengan narasi yang memojokkan bakal calon presiden 2024 usungan Nasdem itu. Indonesia hancur bila dipimpin Anies, gerakan radikal akan tumbuh subur dan memecah belah NKRI. Poster yang diunggah pada Kamis 15/12/2022 itu turut disertakan keterangan yang membenarkan. Benar nih. Ngeri sih. Ngeri sekali, Tuhan tidak tidur, kata Ruhut. Sebelumnya pada Pilpres 2014 lalu, Ruhut menyatakan hal yang hampir sama untuk Joko Widodo. Saat itu Ruhut berada di barisan pendukung Prabowo Subianto. Ya itu ya sobat sekalian, jadi Ruhut ini seperti tidak mempunyai pendirian ya. Di satu sisi melihat siapa yang berkuasa dulu ketika mendukung Prabowo, mengkritik Joko Widodo. Tetapi sekarang ketika Jokowi itu menjadi the ruling party yang berkuasa, maka itu juga mengikuti. Nah, satu hal yang penting terhadap ancaman terbesar yang real ya di negeri ini ya, kita bisa lihat secara fakta apakah gerakan radikal yang tidak ada bentuk nyatanya ya, ataukah aksi-aksi ya para pejabat yang melakukan tindakan yang disebut dengan korupsi, KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, tentu akal sehat kita dan akan secara rasional memilih ya, tentu saja hal yang paling real ya yang merusak itu adalah korupsi. Kemudian juga KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk juga kalau kita lebih luaskan terkait juga biar konstelasi politik yang sekarang memanas ya, tentu saja adalah peran oligarki yang terus-menerus bermain ya di belakang panggung di politik ini untuk mengontrol para boneka oligarkinya itu untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan ataupun memberikan keleluasaan bagi para kapitalis untuk menjalankan usahanya. Jadi radikal tidak begitu tampak gitu ya. Yang ada adalah isu ini terus digaungkan untuk mengalihkan isu utama yang menjadi pokok akar permasalahan di negeri ini, yaitu korupsi. Jadi korupsi itu berlangsung terus-menerus dan berlangsung seakan itu hal yang wajar atau menjadi budaya di negeri ini. Dan kita ketahui korupsi yang ratusan triliun ya, itu jelas kalau itu terjadi terus-menerus, uang negara yang harus diberikan oleh rakyat maka terhambat dan hanya dimengerti oleh segelintir orang. Dan kita ketahui hukuman bagi koruptor ya, termasuk juga aktivitas korupsi itu benar-benar ya tidak bisa membuat jerah. Maka itu salah satu
faktor yang menyebabkan korupsi ini terus tumbuh subur dan tidak ada ya teladan bagi pemimpin ataupun dalam sistem ini yang sulit ya untuk bisa benar-benar menjalankan ataupun menjauhkan dari praktek-praktek korupsi, karena sistem ini yang menjaga ataupun membuat ya kondisi korupsi itu tumbuh subur, yaitu sistem kapitalisme dengan pemerintahnya sistem demokrasi. Itu saja yang bisa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.